Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi dengan channel Om Bobi Satrio. Pada kesempatan hari ini saya akan mengunjungi salah satu penggiat amatir radio yang berada di kota Pontianak. Beliau adalah seorang yang punya talenta yang sangat luar biasa dan punya banyak pengalaman tentang amatir radio. Kita akan mengunjungi home station beliau. Mudah-mudahan beliau ada di rumah nih, karena kita nggak pernah janjian. Saya belum pernah janjian sama beliau. Dan kita akan lihat bagaimana kita akan mewawancara, kita akan menanyakan, menggali lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman beliau di amatir radio. Tapi sebelumnya jangan lupa Anda like dan subscribe serta tekan lonceng di channel Om Bobi Satrio supaya Anda bisa mendapatkan info-info yang menarik tentang dunia pariwisata, amatir radio, dan edukasi-edukasi lainnya di dalam channel saya Om Bobi Satrio. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya, ikuti perjalanan saya ke rumah salah seorang yang menjadi Mr. Quest kita. Oke. Ya, setelah memarkir kendaraan saya, ini lokasinya rumahnya Om Yudi nih. Wah, ini. Kelihatan antenanya nih. Wah, luar biasa nih. Ya. Siapakah orang yang kita tuju pada kesempatan hari ini adalah inilah Yankee Bravo 7 Alpha Bravo India. Stasiun radio amatirnya, sedangkan stasiun komunikasi radio antar penduduknya adalah Juliet Zulu 21 Alpha Bravo. Ya, ini lokasi beliau nih. Kita lihat aja ini antena beliau nih. Wah, lengkap nih. Ada 4 bay untuk radio broadcast. Ada antena yang ISP-nya 2,4. Wah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 ya. Ada antena dipole, ada antena G-pole. Wah, untuk 2 meternya luar biasa ini. Inilah sahabat saya yang akan saya kunjungi pada. Kita akan menggali banyak tentang pengalaman beliau tentang amatir radio dan hal-hal yang lain juga yang saya akan sampaikan ke beliau ya. Oke, ikuti terus ya. Yankee Bravo 7 Alpha Bravo India. Ya ini. Ya, Ini senior di amatir di Kalimantan Barat nih. Biasa nyoba YB Sierra Bravo 7. Ini dadakan ini pemirsa. Jadi saya tidak punya persiapan apa-apa, tapi ternyata Om Bobi senang yang natural ya. Senang yang natural. Ya udah, saya ikutin maunya Om Bobi. Iya. Akhirnya lepas, nggak ada beban. Wah, inilah nih, ini ada home radionya beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih, pulang pagi di Pontianak para pemirsa channel Om Bobi Satrio YB Sierra Bravo 7 Kalimantan Barat. Ya, ini sebuah dadakan. Sebenarnya saya tadi agak sungkan juga, tapi ternyata Om Bobi suka yang bersifat natural. Pada akhirnya tidak di luar rencana. Saya lagi beres-beres, tiba-tiba saya lihat ada kendaraan masuk. Tiba-tiba saya merubah style semua. Ada siapa ini? Begitu saya lihat terlihat YB Sierra Bravo, ya udah, saya pikir ini saya nggak bisa kabur lagi. Baik, tapi senang, ini suatu kehormatan ya, satu kehormatan bagi saya pribadi, terus khususnya bagi amatir radio Indonesia. Artinya masih ada amatir radio Indonesia yang peduli ya, peduli mengeksplorasi berbagai hal tentang amatir yang bersinergi dengan sosial kepublikan. Nah, untuk itu sekali lagi sukses Om Bobi YB Sierra Bravo 7. Dan kebetulan beliau sekarang menjadi pembina kami ya. Beliau juga merangkap kabalmon ini. Jadi kalau saya boleh canda ini, jadi pekerjaannya di orari, hobinya kabalmon. Gitu Om ya. Jadi ini bersinergi aja. Bersinergi. Ya, kebetulan ini kan ngambilnya pada saat di luar jam kantornya hari Sabtu nih Om Yudi. Betul. Wah. Tapi itu hebat Om. Iya, terima kasih Om Yudi. Itu hebat. Jadi awalnya berupa dari panggilan hati Om. Jadi tahun 2000 itu ketika saya berakhir main AM, kurang lebih kalau saya ingat itu bulan Desember tahun 2000. Nah, ketika itu dalam masa 6 bulan
Saya coba Itu tidak- AM itu homebrew ya? homebrew semua. Wah, homebrew ya. Nah, Jadi monitornya di radio yang ada SW1, SW2 ya itu ya? iya, Pakai tabung ya. pakai Wah. tabung. Nah, jadi ketika itu apa namanya, muncul dari hati suatu perenungan, kontemplasi. Kenapa kok apa sih amatir radio ini gitu kan? Nah, jadi ketika itu benar-benar ini petunjuk ilahi ya Om ya. Kita bermain di frekuensi di tahun 2000 itu, saya coba merenung 6 bulan. Oh, ternyata frekuensi itu merupakan carrier untuk mengantarkan modulasi. Nah, saya mikirkan apa audio dalam diri saya yang saya bisa antarkan ke pencipta, seperti itu. Mantap. Tapi ketika ingin memulai, saya juga kebingungan harus dari mana kan. Ketika itu saya sudah pensiun di Alpha Mic. Nah, kebenaran saya tidak tidak putus hubungan komunikasi silaturahmi dengan rekan-rekan lokal dan atau Balmon hari ini ya. Ya. Kita selalu update gitu. Nah, akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak lari ke 3 meter band? FM waktu itu ya. 3 meter band, ada 2 meter band, ada 3 meter band Iya. yang jadi ya. Nah, 3 meter band. Nah, di situ saya mulai Om. Saya mulai pabrikasi. Ketika itu Undang-Undang 32 penyiaran belum isu. Ya. Mungkin mohon maaf, mungkin saya orang pertama di Kalbar kayak dari amatir radio yang menyambut Undang-Undang 32 ya. Dan diawali dengan munculnya broadcast. Yang memang agak sulitnya ketika itu menyesuaikan. Artinya ketika di amatir kita kan tidak mengantar ke publik ya. Pertanggungjawabannya pribadi ya. Tapi ketika ke broadcast kan saya harus memiliki tanggung jawab moral ke publik ini. Karena dihantar ke publik secara lepas. Dan Karena para pendengarnya juga banyak juga ya. Banyak, luar Itu biasa. pada saat itu ya Om Yudi ya, tahun 1990 ya. Iya, kalau broadcastnya di tahun 2002 waktu itu. Oh, 2000. Tiba saya ditelepon oleh almarhum YB7 Bravo Indian Mike. Bravo Indian Mike, almarhum ya. Iya, Pak Suib. Pak Sueb itu ketua orari daerah Iya, Kalimantan Barat. yang sudah mendahului kita ya. Iya. Jadi dia telepon saya. Dia manggil saya Iwan. Wan, dia bilang. Tolong buka dompetnya. Ada apa bro? Saya bilang. Coba dibuka dulu. Coba lihat IAR-nya. Ternyata IAR saya mati Om. Jadi call center terakhir saya YC7 Bravo Victoria Juliet. Oh, Bravo Victoria. Berarti Om Yudi ini sudah bergelut di dunia. Berarti ini saya dengar ini dari broadcast ya. 3 meter itu kan broadcast ya Om Yudi ya. Broadcasting. Ya 3 meter terus beralih ke pengalamannya ke 3 meter itu masih pakai tabung ya itu ya. Pakai tabung semua. Pakai tabung itu frekuensinya di berapa itu Om Yudi? Waktu itu saya dapat alokasinya di 90,8 Ah, MHz. 90 ya, itu ya untuk broadcast ya. Ya. Tapi sebelumnya kan di Alpha Mic ya. Ya. Kalau tuh paling tren itu mereka sebut tuh di mainnya radio TX ya dulu ya. Ya, TX. Radio Ya. TX itu dimain di 80 meter band ya. 80 meter band. Tapi mode-nya itu hanya AM ya. AM. AM. Jadi kalau yang radio-radio yang sekarang itu kan sudah mode-nya SSB ya. SSB. Jadi SSB itu ada lower set band sama upper set band ya. Jadi Om Yudi masih pakai jadi transmitternya sendiri, receivernya sendiri ya. Terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Jadi berawal dari situ Om Yudi ya. Berawal dari situ. Wah, jadi lanjut ya Om Yudi nih. Jadi Oke. pengalaman itu dihubungi. Tapi tahun berapa Om Yudi menjadi anggota amatir tuh? Baik. Maksudnya jadi anggota orari lah. Anggota orari tapi punya lisensi izin amatir itu tahun berapa Om Yudi? Baik, ini kalau bicara tentang kita kembali ke belakang nih Om. Jadi saya memulai itu diawali tahun 1984. Ketika itu saya masih SMP dengan celana pendek. Ketika itu saya kok senang mendengar ya. Saya senang mendengar. Itu SMP-nya di mana tuh? Di Singkawang ya? SMP Negeri 3 Singkawang. Wah, Singkawang ini. Nah, jadi setelah saya ketemu om saya kebetulan, Bapak almarhum Andi Aziz, YC1 Bivok Alpha, salah satu penggerak orari di Indramayu ya. Beliau sekarang sudah meninggal. Dia panggil saya, Yud, ini dioda, ini buku Jack Kenny. Itu buku apa namanya Om Yudi? Jack Kenny. Jack Kenny. Itu Ya. buku apa tuh? Buku paduan tentang tabung vakum. Wah, berarti itu namanya ada buku primbon berarti ya? Iya. Primbon untuk pemancar radio Ya. ya. Wah, Kalau keren. tidak salah, Pak Jack Kenny itu juga gurunya YB1 Juliet Alpha. Wah. Om Caca, Om Caca. Oh, Om Caca ya. Di Sering Bandung. ketemu kita di Ya, sering ya. ketemu Wah. kita, ya. Pantesan kalau saya lihat dengar kemarin di 40 meter itu kalau kita ngomong tuh
kayaknya akrab banget nih berarti ya. Iya. Nyambung, lanjut Om Oke. Yudi. Nah, jadi ketika itu YC Wanipok Alpha Pak Ajis almarhum itu berpikir, nanti setelah 6 bulan kalian muncul. Ini skemanya, ini radionya, pemancar seperti ini. Dia bawa saya ke rumah beliau. Dia tunjukkan kreasi beliau dengan 807. Nah, di situ saya tertarik. Setelah ramainya teman-teman yang tertarik, kita dibentuk di Singkawang di awalnya tuh Om. Jadi pakai Sera waktu itu. Itu berada di Singkawang ya. Singkawang, Sera 06. Nah, seperti yang Om pernah sering komunikasi, Yankee Bravo 7 Bravo Golf Foxtrot, YB7 Bravo Golf Juliet, Wah. Bravo Foxtrot Tango, itu anak Sera semua. Oh, anak Sera. Iya. Wah, itu di Singkawang semua ini. Iya. Keren-keren. Jadi mereka itu anak-anak Sera semua. Oh, anak. Itu apa singkatan Sera itu? Singkawang. Oh, Kalau Singkawang. kata Om Jo bilang apa biasa? Singkuang ya. Singkawang. Singkawang. Itu katanya orang bule itu kalau bilang Singkawang, Singkawang. Nah, jadi mohon maaf Om, saya termasuk orang nomor 6 di Singkawang di awal. Wah, yang nomor 1 siapa? Nomor 1 saya lupa kolsennya Pak Urayanto. Terus Pak Urai. Iya, Pak Urayanto. Terus Pak Urai kolsennya apa nih? Yankee Bravo 7. Delta, saya lupa ya kolsennya. Pokoknya ada X-nya, X-ray-nya ya. Oh iya, Pak Terus Urai. Sera 02 itu sekarang kebetulan dia lagi sakit. Ya, dia dapat kolsen terbaru penyesuaian itu Yankee Delta 7 Alpha Bravo Romeo ABR. Oh, ABR. Sera Jadi 0. itu pemancarnya terdiri dari apa aja tuh pada saat itu tuh? Yang grup-grupnya Sera tuh Singkawang tuh. Semuanya yang di AM. tabung, Om. Om Bro ya. Tabung. Jadi kita mulai dengan 61 kita mulai dari osilator 6AK5, 6 ada yang AK5. 6P6, kemudian finalnya 807 dan termasuk 61. Berarti 3 tingkat ya. Iya, 3 tingkat. Ada osilatornya nih. Ini menarik juga nih karena saya juga orang dari situ juga Iya. nih. Berarti pada saat itu yang paling tren tuh osilator apa tuh Om Yudi? Kan ada Colpitch, ada Hartley, Ya. ada yang kristal ya. Ya. Pada saat itu orang-orang Sera itu make osilator apa tuh? Oh, kita udah pakai Colpitch seri Chun. Oh, si Colpitch, oh, keren tuh Colpitch tuh. Nah, jadi itu tadi motivasi Om. Ya. Jadi saya ketika itu terpikir kan, silet yang tajam akan mudah membelah sesuatu yang tebal ya. Wih, Nah, keren. itu dia. Jadi saya berpikir bagaimana sebuah osilator itu memiliki ketajaman yang presisi. Saya coba semua dari Hartley dan jenis Hartley terus kristal. Kalau kristal kan kita seakan-akan terjajah oleh perangkat kita sendiri. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Jadi saya katakan saya ingin bebas gitu. Tapi saya ingin bebas bermartabat elektronika. Wah. Tapi sebelumnya Om Yudi ini adalah sekolahnya dulu di STM ya? STM, STM Negeri Singkawang. Negeri Singkawang. Singkawang. Jurusan elektronika Jurusan komunikasi angkatan pertama. Sahabat Om Bobi Satrios, ini kebetulan Om Yudi menceritakan tentang pengalaman beliau dari AM sampai ke sekarang nih, dari pakai tabung sampai dengan yang sekarang ini yang radio rakitan ya, bukan rakitan nih, Iya. pabrikan ya. Pabrikan. Tetapi Om Yudi ini masih menggunakan radio jadul ya Om Yudi ya. Jadul. Radio jadul yang sama sekali ini radionya Yaesu 180 Alpha yang ada channelnya ya Om Yudi ya. Channel. Tetapi sekarang sudah dipakai DDS karena Pakai DDS. kecanggihan teman-teman sudah pakai Iya. digital. Iya. Jadi kita frekuensinya sudah kita bisa lihat di displaynya. Sendiri motivasi aja Om. Terus komponen-komponennya dapat dari mana Om Yudi? Oh, kita nyopotin dari bekas, ini saya nyesel juga ya, radio tabung yang rawit. Wah. Om pernah tahu ya? Iya. Yang pakai mata kucing. Mata kucing Yang benar. seharusnya saya simpan jadi sebuah koleksi. Sekarang jadi koleksi loh. Jadi koleksi tuh. Karena itu saya udah nggak ketemu lagi radio. Jadi itu kita copotin semua tuh, kasihan tuh. Copotin. Ini pada saat itu kan radio-radio peninggalan zaman-zaman orang tua kita kan sering dengar itu Om Yudi ya. Iya. Tapi karena termotivasi hobi, kebetulan peralatannya juga nggak ada, komponen yang ada, itulah yang kita copot. Iya. Jadi udah korban bapaknya, radionya Bapak Yudi ya. Sudah. Mungkin ada sekitar 6. Wah. Jadi kebetulan saya didukung oleh grandpa saya, almarhum kakek saya. Kebetulan saya cucu pertama. Ya Yud, silakan kamu perlu lagi saya carikan. Sampai biaya listrik saya, semua kakek saya. Jadi support dari kakek ini luar biasa ya. Luar biasa. Dukung. Ini sebelum kita belum masuk eksperimen lagi nih. Iya. Ini tempatnya Om Yudi ini sangat luar biasa nih. Jalan lanjut Om Yudi. Jadi sampai ke Jawa juga ya. Iya, udah keliling Om. Jadi ini jadi menarik nih. Kalau kita matiin lampu tuh biasanya kan ada lampu TL. Itu sering nyala tuh ya. Iya. Sering ganggu TV juga Om Yudi.
Wah, kalau TV boleh katakan di awal iya. Ya. Bayangkan Om, ketika itu di Singkawang kami harus mengatasi ya. Kan Malaysia punya masuk dong. Ya. Berapa channel itu tuh. Jadi kata orang bos Malkama, lepas channel ini karena yang satu. Tapi karena anak Omru ya, Iya. anak Omru kita mencari celah. Di situ kita dilatih bagaimana keseimbangan sosial. Kita lihatin dulu nih sekampung nih, orang-orang udah pada tidur belum ya? Ya, jadi itu kan pada saat itu kan TVRI baru ada tuh TVRI Om ya. TVRI. Itu pada saat setelah Dunia Dalam Berita, itu kan pasti ada 1 jam filmnya. Iya. Nah, itu kita itu biasanya itu kelelawar itu bangunnya malam ya Pak Om Yudi ya. Betul. Nah, jadi kita tuh ngobrolnya malam juga ya. Malam Kalau juga. pada saat kalau kita ngobrol pada saat lagi TVRI, lagi TV lagi mengudara itu, wah terganggu semua. Itu suara kita sama gambarnya bisa terscroll itu ya. Ya. Wah, itu gimana Oke. tuh Om Yudi tuh mengantisipasi, dan mungkin banyak masyarakat sekota Singkawang yang merasa terganggu atau gimana tuh Om Yudi? Ya, baik waktu itu Om, mungkin tidak lazim yang saya lakukan ya. Saya berpikir waktu itu karena teori kan belum matang ya. Tapi saya masih ingat frekuensi itu kan ada lambda ya. Jadi saya mencoba begini, bagaimana kelipatan duanya saya potong gitu. Jadi di output Itu antenanya long wire. saya waktu itu pakai 4 Dayful yang Oh, pakai twin led. Oh, twin yang led. sekarang populer disebut apa, bazooka ya. Oh, bazooka ya, Nah, double jadi- bazooka. Ya, double bazooka. Jadi waktu itu saya sudah mempergunakan wire tersebut. Terus saya berikan semacam low pass filter ya. Oh, Low pass gitu filter. ya. Jadi waktu itu nggak ada spektrum, nggak ada apa. Cuma main feeling aja semuanya. Iya, iya. Kalau saya dulu pakai long wire tuh. Nariknya 80 meter tuh. Wah. 40 meter ya, dari ujung ke ujung, ujungnya ujung dari email itu langsung masuk ke loading tab-nya. Nah, itu dulu nih, berarti maju juga nih orang Singkawang nih berarti ya. Ya. Tapi Om, kalau boleh saya tanya nih, kalau sekarang ditantang long wire lagi mampu nggak Om? Wah, inilah ini nih. Ali dari radio AM tabung. Setelah itu melanglang buana dengan eksperimen segala macam tabungnya, sampai ada mikrofonnya, udah pakai mikrofon dari speaker ya. Iya. Terus amplifiernya, audionya itu pakai E84 ya. Jadi pada saat itu tahun berapa Om Yudi itu jadi anggota Orari? Ya. Punya lisensi, punya izin amatir itu tahun berapa Om Yudi? Oke, saya ujiannya persis tahun 84. Oh, Jadi 84. saya bersyukurnya waktu saya NRI-nya 84. 84 tahun SKKR ya. SKKR-nya, tapi anggotanya? Anggotanya setahun kemudian. Oh, setahun, berarti 85 ya? Iya, 85. Oh, iya. Nah, Apa call sign-nya dulu tuh? YD7 Bravo Victoria Juliet. Oh, Bravo Saya Victor. satu angkatan sama ini Om, Sierra 03 sama Sierra 05. Kalau Sierra 03 Itu kan di sana itu ada Bravo Foxtrot Juliet, Bravo Foxtrot Tango, Bravo Golf Foxtrot. Nah, itu Bravo Golf itu tuh Ya. dari Singkawang semua itu ya? Singkawang semua. Wah. Saya dapat BPJ itu punya cerita Om. Ya. Saya nggak tahu waktu itu pengurus. Kan kampung saya itu kampung India. Oh, iya. Kakek nenek saya itu India Om. Oh iya, jadi ada namanya India Arab apa dapat singkatan tuh? India Arab apa ya? Kebetulan mereka bukan Arab, India. Kalau di sana tuh Tambi istilahnya. Oh. Tambi ya. Kan? Oh, Tambi. Iya. Tambi. Oh iya. Nah, jadi makanya kulit saya ada apa? Enggak. Ada India juga ya? Ada putih-putih dikit. Nah, jadi India itu terkenal dengan panggilan tuh Vijay. Oh. Vijay. Jadi waktu itu gimana almarhum Pak Andi Ajis itu, kamu ku panggil ya Vijay ya. Jadi dikasih waktu itu diuruskan dapat zat BVJ. Padahal VJ itu kan bukan alokasi Singkawang gitu. Iya ya. Nah, Wah. Itu yang Jadi saya tergerak untuk jadi anggota amatir itu apakah sudah bosan jadi main di AM? Apa ada tekanan atau ada motivasi dari mana itu bisa kok ngurus tuh? itu lahir dari dalam diri Om. Jadi begini, Apa nggak pernah kena rahasia? wah kalau dianggutin 2 kali Om. Jadi Oh gitu. Om Dianggutin sama bayangin. siapa nih? PHB juga, Iya. CHB juga ya? bapak saya seorang militer, Ya. tapi dia nggak mau tahu karena tadi dia meminta saya untuk di jalur yang benar. Saya 2 kali masuk kodim Om. Gara-gara radio AM ini ya? Iya, radio AM masuk kodim 2 kali. Itu gara-gara itu berarti ada indikasi lain loh, berarti ada Sebelum gangguan izin, ya? sebelum ada di anggota. Oh iya, berarti nggak pernah mungkin terganggu tetangga atau enggak ya? Oh tidak. Oh dia dulu kalau waktu zaman dulu kalau kita sebelum masih zamannya Orde Baru itu kalau ada ketika presiden datang Ya, kita itu ada namanya radio silent ya. betul. Jadi semua frekuensi itu
clear semua, Betul. nggak ada yang make ya. Ya. Nah, dan pada saat itu kalau ada yang make itu, nah kita langsung dari pihak pemerintah itu waktu zamannya CHB Angkatan Darat dan Ya. Parpos itu karena siap. Om Yudi nggak nyampe ke situ ya. Enggak. Jadi cuma berapa kali hanya masuk ke Kodim aja ya. Iya, Apa perangkatnya juga dibawa? Dibawa. Oh gitu ya. Itu saya ingat nenek saya Om, itu gotong pemancar tabung dengan bodi bekas kan Rusia itu mungkin ada 20 kilo lebih ya. Itu keangkat saking sama cucunya kan. Wah, Itu diambil dari Kodim dibawa lagi. dibawa ke Kodim, Ya. tapi saya diminta ambil kembali karena itu tadi pembinaan ya. Iya, Nah, pembinaan. di situ saya itu saya berpikir bahwa kita di amatir radio like atau suka tidak suka kita harus memikirkan nation. Benar. Artinya gini, jangan sampai hobi kita itu kita menjadi autism gitu. Ya. Autism itu kita seneng-seneng aja sendiri kan. Nah, tapi kita harus memikirkan bagaimana hobi ini membawa kebajikan buat kiri kanan. Kebajikan yang paling mudah didapat itu kita memikirkan di dalam bagaimana sih kalau kita punya lisensi itu untuk kita sendiri ya. Sebagai apa ya, sebagai identitas diri ya. Nah, lahirnya dari situ Om, dari pikir kesadaran hukum. Waktu itu saya memang di jalan raya cerita ini Om. Waktu saya mau bikin SIM ditanya, kenapa Anda ingin punya SIM? Saya bilang saya bukan takut nabrak orang, saya takut ditabrak orang. Saya nggak bisa bela diri. Nah, begitu juga itu di dalam amatir. Kenapa saya ujian? Saya ingin hobi ini bisa mengantarkan saya pada puncak. Termasuk saya ke Yankee Bravo nih Om. Ini sebenarnya bukan mau gagah-gagahan saya nih. Saya ingin bercerita kepada anak-anak nanti dari awal 84. Sebenarnya intinya saya ingin endingnya itu sampai siapapun saya yakin di amatir radio Ya, sampai puncaknya ya. sampai puncaknya. Jadi pada saat itu hijrah ke Pontianak masih dengan Yankee Delta 7, Bravo, Victor Juliet Victor sampai Juliet. Charlie waktu itu. sampai Charlie. Tahun 2000. Jadi belum hijrah ke Pontianak itu tahun berapa, Om Yudi? Tahun 80. Saya mulai 88. Nah, tapi pada saat itu kan setelah jadi anggota amatir itu apakah masih main AM juga kan? Sempat Om. Sempat ya. Ah, Jadi sempat. oh gitu ya, masih Sempat. make juga ya. Ya, saya sering komunikasi itu dengan sekarang orangnya sudah tua ya, saudara-saudara kita YC7 Charlie Jack Whiskey. Jadi berapa tahun tuh Om Yudi masih pakai AM tuh? Ya terakhir tahun 2000 Om. Dari tahun? Dari tahun katakanlah saya masuk Pontianak 88, Ya. 2000 baru selesai. Wah, 2000 Lumayan. so, ya lumayan ya, Hmm. lumayan lama juga ya. Jadi Iya. pada saat pindah ke Pontianak baru itu diganti ABI itu ya. Iya, kena peraturan baru ini Om. Oh gitu. Nah. Jadi kalau di Pontianak kita menyesuaikan dengan Iya. kalau saya ini ada di Pontianak ya. Iya. Jadi saya ujian yang terakhir itu dengan CAT ya. Ya. Nah, itu saya kejarkan. Mungkin saya perlu jelaskan kepada teman-teman bahwa kok ada yang cepat ini naik tingkat gitu kan. Ini boleh ya Om sejelasnya. Ya silakan. Kan kebetulan ada hasilnya juga. Dan bisa saya pertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini Om, ini sengaja. Ini saya 5F23 ya. 5F23. Udah lama saya persiapkan ini. Jadi sambil di dometer membangun teman-teman, bangunkan. Tapi diam-diam saya Wah, menyalakan ini. danger. Wah. Nah, Ini keren nih, Nah, buatan Om Yudi nih. kita keluarin dulu ini karena nggak di on kan. Saya kasih Wah. busa nih Om. Kenapa pakai jening nih Om? Ini biasanya kita itu kalau ada tabung kayak gini yang kita lihat itu adalah lampunya itu. Iya. Ini Nah, keren lampunya di belakang dong. Ini Om Yudi ini lagi bikin linear booster 3 kilo Om Yudi ya. Iya. Pakai 3 kilo 5F23. pakai 5F23. Iya. Oh, Nah, F23. itu lampunya. Wah, Di ini belakang keren itu. dua ya. Ini keluarnya 3 kilo. Kalau dikasih tegangan 4 kV dengan driving 100, Ya. aplikasinya sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 20 lebih lah. 20 lebih. Ya. Kalau ini yang trafonya. Ini trafonya Om. Boleh saya kasih perbandingan ya dengan apa ya? Wow, Korek api. ini keren ini. Iya Om. Apa Om? Oh iya nampak. Nah, ini saya center. Nah, Ah. ini punya Om Yudi. Nah, tuh. Oh itu ada itunya ya, ada olinya ya, Ada saya cairannya. pakai oli. Supaya apa tuh gunanya? Insulating. Jadi mendinginkan trafo juga untuk memasuki celah-celah primer sekunder. Oh gitu ya, Iya. supaya lebih awet juga ya. Lebih awet. Ini dapat dari mana nih Om Yudi ini? Ini saya dulu bekas pemancar list Brazil Wah. yang tidak terpakai. Pertama 3 pas Om. Jadi kita rubah menjadi single pas. Ya,
Ini kan masih bahasa Brazil. Iya. Oh, masih bahasa Brasil ya. Dis elektronik dia. Apa dibilang tuh? Altenazo ya. Altinazau. Iya. Nah, ini hasil apa? Gulungannya nih Om. Nah, kenapa kau ya? Tuh. Transformanya ini ada 850 Nah, tuh. sama 2000. 3000. Berarti udah cukup besar. Cukup. Ya. Ya. Ini kalau tabung ini yang 5F23 nih tegangannya itu berapa nih? Bisa 4 kaki. 4 kilovolt. Enggak, 4 kilo. 4 kilovolt. Jadi kalau 3,7 ya udah lumayan ya, Cukup, berarti ya. cukup. Udah cukup ya, berarti 3 kilo ya udah cukup 3 kilo. Iya. Ini kapan mau diaktifkan Om Yudi? Ini sebenarnya saya lagi memasang relaynya Om dari sini. Nah, relay. Jadi relay dari 180 ini sudah saya siapin ini. Ini jumpernya untuk masuk ke nanti SWR. Kemudian ini switch pengendali untuk di sana. Ini tinggal masuk sini. Jadi saya hanya kontrol dari PTT saja. Wih. Ketika masuk linear saya top. Begitu Ya. lampu kuning on, berarti linear masuk. Ya. Ini udah tinggal nih Om. Jadi itu saya bilang, yang saya khawatirkan, kegilaan itu muncul lagi gitu. Ya, ini biasanya kegila-gilaan itu akan muncul ketika kita, karena kan amatir itu kan ceritanya kan kepuasan itu Iya, labil ya. iya. Itu kadang-kadang ya kita ini damilotnya gede banget nih. Iya, 500 watt. Bet punya. Abadnya. Oke. Ah, ini ya. Ini sambil kita Oh sambil iya, jalan aja nih. ini antena 2 meter saya Om. Oh, 2 meter. Ya, dengan apa? Heliat LDF 7 ya. LDF 7. Ini 2 meter. Kemudian ini arrestor. Arrestor petir. Jadi gini Om. Kita punya masalah di amatir itu kan bukan tembakan langsung dari petir ya. Ya. Tapi induksi elektromagnetik. Itu yang paling sering saya temukan ketika di broadcast dulu. Itu LCD di rumah, TV, LED itu habis semua. Ya. Nah, saya berpikir bagaimana harus dibuatkan. Ini saya bikin sederhana nih Om. Jadi kalau di mana titik saya mempergunakan terminal, ini bisa dibawa kemana aja. Jadi ini pasang grounding. Oh, saya mau masang di sini nih, tinggal saya colokin. Dan ini sudah teruji. Ketika ada petir yang besar, ketika listrik mati, lampu pilot hijaunya tetap hidup. Ya. Perlahan beberapa detik dia meredup. Nah, itu menandakan di jaringan saya masih ada listrik. Masih ada listrik ya? Iya, aman alhamdulillah hari ini Om. Oh, gitu ya. Karena memang terkena Pontianak itu karena kan petirnya Iya. gede banget nih. Karena- Kan pakai 180 alfa. Memang radio ini kan radio channel yang dirubah menjadi pakai DDS ya. Iya. Dan kalau saya di rumah itu kan sekarang sudah beralih ke SDR. Iya. SDR dengan audio yang menggunakan aksesori pabrikan. Iya. Tapi sangat menarik nih Om Yudi. Om Yudi itu udah berapa kali sih robah-robah preamp nih? Oh, banyak Om. Ini kemarin kan ngirim ke saya WA tuh Ya. dari Besi Holo tuh Ya. ya. Ah, ini masih ada di Oh, bawah iya, nih. Ini. Ah, ini preamp saya nih. Nah, ini preamp yang pertama ini ya. Yang pertama nih bekas apa ya? Bekas bajaringan ya? Oh ya, bajaringan ya. Nah, bajaringan bekas. Untuk kanopi-kanopi ya. Iya. Ah, ini yang dikirim ke saya nih. Ini udah saya copotin ya. Ada copotin. Terus ini preampnya, ini penguat. Terus ini untuk monitoring. Udah saya copot juga. Ini dari bajaringan. Ini hebat lagi nih Om. Ini dari bekas switching. Ini body switching nih. Ini nih aneh Nah, juga nih. Ini Mikrofonnya apa? Yaesu, mikrofon 180. Ya. Body switching. Ya, ini Om Yudi pakai switching nih. Coba lihat Iya. depan nih, tempat depan nih. Yang ini. Nah. Cuma ada ini aja. ISO ya. Pakai ISO-nya ya. Iya. 9001 Iya. keren Nah, ini. Jadi ini Om. Ini kreatif namanya ini Om Yudi. Oh, gitu Ini ya? kreatif ya. Ini kreatif. Ini saya dengar ini kemarin kan banyak merubah-rubah nih audio Om Yudi dirubah sampai ke teman-teman diminta report ini. Tapi yang terakhir komunikasi sama saya tadi pagi itu udah keren tuh. Iya. Kalau pakai SDR kan kelihatan tuh Om Yudi. Iya. Kelihatan Kalau tadi pagi lebar gini, bandwidth-nya Om. seperti Tadi apa. pagi tetap preamp yang sama di sini. Cuma saya insert di bekas ini Om. Di bekas apa ya? Tip Sansui ya. Ya ini nih. Jadi ini jadi korban juga ini Iya. Tek Sansui ini. Nah, kebetulan ini mikrofon lagi nginput nih ya. Kita ngobrol masuk di jarum. Wah. Nah, Ya tapi enak tuh kalau ada view-nya ya. Iya. Kita kelihatan tuh view-nya tuh. jadi saya kelihatan nih, misal kalau saya ngomong yang di berapa saya Alpha berapa ini ya. Wah, keren. Terus yang ini juga saya bikinkan monitoring, Om. Jadi saya bisa memantau audio saya.
apa yang dihasilkan pancaran keluar sama yang di depan ini bisa dipantau. Bisa dipantau Ya, ya. artinya begini, saya coba menyiasati berapa nilai input dari balon modulator itu saya samakan dengan output dari preamp ini. Dari preamp. Nah, jadi apapun suaranya yang kita dengar di preamp akan sama persis. Om dengar subwoofernya keluar kan? Wah, udah keluar. Tapi memang kualitas itu sebenarnya orang tuh bukan melihat dari audionya yang ada aksesori audio paten ya. Ya. Tapi ketika kita mendapatkan hasil dengan hasil home row kita, hasil kita itu tuh sangat luar biasa, kebanggaan luar biasa itu. Alhamdulillah. Ini udah berapa kali dibuat preamp nih? 30 kali, 38 kali ya yang istilahnya bongkar pasang. Gitu. Tapi yang terakhir ini kayaknya sudah nggak dirubah-rubah lagi. Sudah. Jadi Ini nih ada 6 tombol. yang ini satu, ini tune control aktif. Aktif. Ini belum dipakai nih. Kalau ini pasif. Itu apakah beli kitnya? Apakah rakit sendiri? Pakai PCB bolong-bolong. Pakai basic bolong-bolong. Hanya dengan 2 kapasitor yang saya mainkan, 473 dengan 3300 PM. Ya, Itu aja yang kita butuh. jadi sekarang kan feeling frekuensi high mid low-nya kan udah dapat nih berarti Iya. ya. Kalau kemarin kan tinggal Om Yudi trim-trim ya. Ini kayaknya tinggal diatur aja di potensio itu ya. Jadi kan saran Om Bobi kemarin. Ya. Kenapa Om Yudi nggak pakai potensio gede? Di saran Om Bobi bisa pakai nih. Kalau kemarin kan saya pakai begini Om. Iya. Tuh. Ya, kalau ini kan kita Biar kecil. Iya, kita trim-trim kan Iya. agak repot juga kan. Iya, kan Om Bobi ada bilang sambil lepas gitu kan. Iya. Nah, kenapa nggak pakai ini? Kita saya ikutin. Ternyata memang Jadi lebih keren enak. ya. Nah, Waduh. Jadi ini kelebihannya Om di tips Sansui-Deck ini, dia ada Dolby Noise Reduction. Oh, jadi Om Yudi preamp itu disambungkan dengan Tape deck ini. tape deck itu. Jadi diambil rangkaiannya, noise-nya diambil dari Diambil situ. sini. Makanya Oh. kalau di headphone itu Om, kalau saya lepas ini Dolby, itu dia ada desah. Tapi ketika saya tekan, desahnya mute ya. Wah, Tapi dia akan keren. munculkan kembali di nada yang diperlukan. Misal contoh begini, Alpha, Bravo, Sera, ada S-nya ya. Ya. Yang tadi dia muting, yang bunyi desah, dia tempel di ujung Sera. Oh, Terus gitu kalau ya. misal lo set kebesaran Yankee Bravo misalnya kan, Yankee Bravo 7, kan ada kelebihan tuh, Ya. dia tempel di subnya gitu, Oh, dipadatkan di sub ya. padatkan di sub. Oh. Itu hebatnya Sansui, padahal ini sudah dari Jadi tahun- di Sansui ini ada rangkaian apa yang dicabut tuh? Enggak ada. tidak ada, jadi hanya mechanical motornya copot, diinjek dari depan ke preampnya, outputnya dipakai langsung ke 180. Berarti ada mekanik kaset itu ya. Iya, ini Itu kan, yang cabut ya. iya saya copot semua. Ah, berarti lewatnya dari head itu ya untuk inputnya. Bukan, dari input line in-nya dong. Oh, line in-nya. Iya. Keren ini Om Yudi nih, keren-keren ya. Nah, jadi pertama saya ini bawaan saya waktu broadcast nih Om. Wah. Jadi ketika saya broadcast, mungkin teman-teman berpikiran saya menyeting audio dengan, memang saya punya Optimode ya, Optimode untuk studio, tapi karena home row tadi, saya pakai ini di broadcast waktu itu, di depannya itu. Wah, ini coba nih sahabat Om Bobi nih, kita lihat nih. Ini yang penasaran juga ini. Ini jadi korban juga nih Om Yudi ya. Yang ini ya. Yang stereo ini stereo kaset deck D90, ini mekaniknya itu dirubah. Coba copot. Dicopot, diganti dengan yang ini nih. Sayangnya kita nggak bisa lihat dalamnya ya. Dalamnya Ini bisa. ada apa nih katanya tadi? Dolby Noise ini, Reduction. NR Noise Reduction ya. Jadi bisa diatur ya. Jadi Ini waktu- view-nya kita ngomong nih masuk ya. Ya, jadi ketika Om bilang, misal, kan saya sering minta report, Om bagaimana lo-nya? Saya tinggal lihat sini saja nih. Cek one. Weh, keren. Ini keren juga nih. Ini radionya Om, mau lihat dalamnya ya? Alpha ya. Coba kita lihat dalamnya. Tuh Om. Wah. Oh, gini aja ya Ini dalamnya. preampnya ya Om. Ah, itu preampnya ya. Di balik ini. Kelihatan ya? Oh, iya kelihatan nih. Oh, ini preampnya ya. Ya, di belakang ini kan. Nah, ini yang saya pakai. Terus kemudian saya bikinkan output jack untuk 180, saya kurung pakai plat. Nah, Ini keren Om Yudi, ini keren. Ini ya, ini rangkaiannya teman-teman ya. Ini kayaknya Om Yudi sudah dengan beberapa korban, bukan korban apa, korban waktu, korban peralatan dan ya. beberapa
yang dibuat sehingga sekarang sudah mendapatkan hasil dengan eksperimen sehingga kualitas audionya udah keren seperti ini ya. Jadi teman-teman amatir radio di Indonesia yang mau menonton channel Om Bobby, Anda tuh langsung bisa berkomunikasi dengan Om Yudi dan di frekuensi ICF di 40 meter band. Itu biasanya kita nongkrong di 7045 ya Om Yudi ya. Iya, 7045. 7045. Nah, itu bisa dengar nih suaranya Om Yudi nih. Kalau ingin menanyakan tentang pengalaman Om Yudi bikin preamp, Om Yudi itu tidak terpengaruh dengan peralatan audio gear yang lain, bukan pabrikan. Ini beliau rakit sendiri nih. Udah banyak korbannya nih. Wah, yang terakhir ini sudah masuk ke Sansui-nya. Sansui. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang punya ketemu stereo deck di 90. Stereo deck 90 ya. Amankan. Ini jadi kebetulan saya itu mungkin Om kenal Om Dian Kurniawan ya. ya. Hum Builder Club. Itu rencana kita akan membangun. Oh, ini ya. Nah, ini Hum Builder Club. Nah, ini sedang saya modifikasi juga. Oh. Nah, BTX ini kan. Ya, ITS. Nah, ini ini bagusnya ke Asep nih. Nanti coba saya cari punyanya si Asep nih. DDS-nya itu karya dari Hum Builder Om Dian Kurniawan. Buatan beliau DDS-nya. Dan barang ini untuk ekspor ya oleh Om Dian. Ya sekarang saya mau nyapa Om Dian, maaf Om Dian, ini memang sengaja diperkosa. Oh. Diperkosa, saya ingin belajar dari karyanya Om Dian ini. Berarti Om Dian nih bisa nonton channel YouTube saya ini, bisa lihat nih. Sekarang Om Dian lagi sibuk bikin sensor kereta api cepat. Oh, sensor kereta api cepat nih, keren ini Om Dian ya. Ini nih sudah dipreteli nih sama Om Yudi nih. Tapi sama Om Dian sempat dikirim balon modulatornya Om. AD1. Makanya BTX karyanya Om Dian Hum Builder itu udah nyerempet ke SDR kualitasnya. Karena dia sistem balon modulatornya pakai AD1. Pakai AD1 ya. Iya. Saya nyolder ini mungkin 3 biji rusak ini. Untung Om Dian punya stok. Udah kirim lagi. Terlalu panas sekali ya. Iya. Sangat kecil sekali, mata kita kan udah masuk 50 nih Om ya. Nah, ini BTX. Itulah seperti tiada hari tanpa eksperimen. Tiada hari tanpa eksperimen. Menciptakan hal-hal yang baru sehingga bermanfaat. Ada suatu kepuasan sendiri ketika kita itu menciptakan dari karya kita sendiri. Nah, ini menurut Om Yudi ini setelah apa sih yang didapat ketika preamp ini? Ini berarti udah top ya kita dapat Om Yudi. Udah berarti nggak ada eksperimen lagi nih. Bagaimana proses tuh ketika membuat preamp tuh dari awal? Minta report ke teman-teman, sampai juga ada kata-kata itu tempat lahir beta tuh Yudi. Tempat lahir beta. Untuk teman-teman yang masih pakai radio konvensional, walaupun kita tidak bisa maksimal ke digital ya, ini mungkin apa yang dikatakan Yosef Metola sudah saya terapkan hari ini. Maka saya dapatkan Sansui dengan noise reduction. Ya, pakai tabung ya. Tapi itu tergantung orangnya sih ya Om Yudi ya. Tapi kan kalau pakai tabung ini kan, wah luar biasa nih. Ya. Mereka mikir bensin lagi naik, listrik lagi naik. Wah, apa ini perlu space yang besar juga ya Om Yudi ya. Terus kalau seperti saya pindah-pindah ini, kalau bawa yang seperti ini, wah kacau juga. Gue bayangin aja nih, berapa kontainer ini, berapa kilo yang harus saya bawa. Sekarang motivasi nih, gimana nih Om Yudi? Jadi saya ingin sampaikan ke Om Yudi, bagaimana sih teman-teman itu sebenarnya dengan adanya teknologi digital, transformasi digital, terutama untuk amatir, apakah dengan konvensional analog ini, menurut Om Yudi gimana sih Om Yudi? Daya gunanya itu apa ya? Maksudnya, ini orang kan sekarang lagi mikir nih, rasa minder juga kita nih kalau audio kita nggak bagus. Susah minder saya pikir ya. Nah, jadi disitulah jati diri amatir ditunjukkan. Kan sering memotivasi seperti itu pada teman-teman kita, saya semua ya. Bahwa jangan pernah minder kita terhadap teknologi yang ada. Justru saya mau ke SDR Om, itu saya katakan di awal, saya mengulang dulu. Ya, mengulang dulu dengan, kan saya katakan di awal tadi, merendahkan hati di depan elektronika. Nah, itu kan saya mengulang dulu. Karena nanti ke digitalnya kan semua kan aplikasi ya, pengaplikasiannya. Jadi kepada teman-teman yang mungkin ini jangan minder. Jadi saya nggak minder, akhirnya Om Bobby senang dengerinnya gitu kan. Waduh. Ini sebenarnya di ruangan mejanya Om Yudi ini radio ini nggak ada saya lihat PC ya. Jadi mungkin
3 bulan ke depan kayaknya sudah ada ini kayaknya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ada. Nanti ke 3 bulan ke depan saya datang lagi nih Om Yudi. Oh iya. Nanti saya akan Nanti Om Bobby datang, insya Allah dua-duanya tinggal kita ini nih. Mau tinggal dipenasin ya yang linear ini ya. Ya, kalau ini saya kasih bocoran dikit. Kalau gini saya setting dengan lampu 450 TH. Wah ya yang gede itu ya. Wah Ya. seperti toples ya. Ya, biar nggak penasaran kali ya. Bisa nggak penasaran dikelari aja dulu Om Yudi. Oke. Nah ini Om, ini lampunya. Wah. Nah ini teman-teman nih. lampunya nih. Saya lagi menyiapkan apa? Menyiapkan linear dengan ini 450 TH. Sebenarnya yang di sono sih udah oke. Tapi saya lebih menarik ini karena lampu ini Om. Dulu ya, artinya tahun 1938. Ya. Kalau tidak salah ya, didesain oleh IMEC. IMEC ini kan yang mendirikan amatir radio Amerika nih. Ya. Jadi bukan swasta tapi dari amatir. Wih, ini dapat dari mana nih? Ini dulu ini ceritanya panjang nih Om. Pokoknya Berarti ini panjang. seperti lampu Aladin juga ya ini. Yang ya? Aladin. Nah, jadi dia periode pinnya ini filamen dengan grade ya, grade. Jadi dia tuh punya ini filamen kakinya 2, ini kaki 4-nya. 2-nya itu apa itu Om Yudi? Ini paralel aja semua. Oh, Kosong. paralel aja. Itu kelihatan tuh. Nah, kosong ya. Oh, ya kosong ya. Jadi grade-nya di sini. Itu grid Grade 1. Satunya. Nah, ini katoda Ini dan katodanya. filamen gabung. Anodanya di atas. Nah, kelebihannya lampu ini dia desain itu Om untuk apa ya? Navy SEAL USA itu. Jadi IMEC produk ini memang untuk Angkatan Laut Amerika. Angkatan Laut Amerika. Iya. Kemarin sempat dalam suatu komunikasi saya ngobrol sama Pak Ketum tentang lampu ini juga. Ya. Nah, malah Pak Ketum langsung searching ya. Wah, ternyata nilainya segini di luar negeri nih. Ya. Nah, itu. Nah, saya harapkan kepada teman-teman kalau punya lampu ini jangan jangan disia-siakan. Itu kalau lihat emisinya di mana ini? Emisinya kelihatan Om dari kebeningannya. Oh, kepentingannya. Terus kemudian dia punya thoriotide tungsten ya, dia punya filamen. Kan kelihatan tuh. Ya, yang Nah, ini itu. ya. Iya, yang 2 naik itu kan. Dia naik ya. Nah, itu kan 12 ampere tuh. Tegangannya hanya 7,5 volt. Jadi filamennya berapa tegangannya? 7,5 7, volt. kalau biasa kan Iya. 6,3, 6,5 ya. Iya. Nah, terus 12 ampere. Nah, lampu ini kelebihannya tuh tadi. Saya sudah Ini keluar berapa watt nih Om Yudi? Ini kalau di data di driving 40 watt, ini keluarnya 1800. 1800. Satu aja. Iya, dengan 4000 volt. Tegangan dimintakan untuk katodanya 3000 sampai 4000. 3000. Kurang lebih ini, Om. Oh, kurang lebih ya. Hampir sama 5F23 ya. Iya, sama, kurang lebih. Ini kapan 5F23 ini seperti pesawat tempur kita ini berarti ya. Oh. F23 ini hanya ada 5 F23 aja ini. Iya. 5F23 ini Tadi keren Om banget. saya Z ya. Itu apa sih? Ini penasaran ini saya lihat nih Z ini apa sih artinya Z? Di mana-mana ada Z ya. Ya. Jadi saya Zorro itu tokoh inspirasi saya. Oh, Waktu masa Zorro. kecil. Oh, ya. Jadi Zorro itu tidak ingin tampil. Ya, tidak ingin tampil. tidak ingin tampil, tapi ya. aku ada gitu. Ya, Nah, berarti teman-teman amatir ini belum sempat ke rumahnya Om Yudi nih kayaknya ya. Wah, Ini sekarang nih saya bongkar habis nih. Iya. Iya. Saya bongkar habis nih di channel YouTube saya ini Om Iya. Yudi ya. Nanti Om Yudi akan termotivasi, kita tunggu teman-teman. Apa yang dikerjakan Om Yudi nih. Ini kayaknya project besar beliau ini yang tabung seperti kubah ini nih ya. Iya. Kubah masjid ini ya. Wah, lampu Aladin ya ini Lampu ya. Aladin. Wah. Jadi kalau yang lampu keramik Om, saya udah nggak heran Om. Gue lampu keramik nggak heran ya. Yang 5.000, 7.500 Itu biasa ya? Biasa. Tapi yang saya paling termotivasi ini, benar Om. Jadi Iya. saya kalau 450 TH ini gimana ya? Saya melihatnya seperti seorang gadis ya, yang cantik, terus ya, Berarti ini tabung ini cocok untuk di Singkawang ya. bahaya juga Ya, Singkawang. ini kan lampu kalau dibilang sampaikan orang gadis berarti amoy juga ini. Oh gitu ya. Nanti dengar BGJ kacau. Bikin kacau ya. Berarti ini proyek ini berapa direncanakan berapa bulan nih bisa Oh, ini bisa tidak jadi? lama Om, ini saya tinggal tempel miliampere meter. Saya tinggal tempel input. Kebetulan saya dikirim sama ini nih, sebentar saya ambil. Ya. Ini keren banget nih Nah, Om ini baru Yudi. nyampe nih Om. Ini untuk inputnya nih. Oh, Ya, Farconya. saya dikirim sama Om Santo ya, Yankee Fox Foxtrot Echo 5. Jadi
kok kaget saya, kok ada gitu. Kok ada toh? Jawabannya satu, tukaran. Aku dengar suara Om Yudi gitu. dapat Barco satu. Tapi saya lihat Farco tuh gede banget loh itu. Ya, ini C1. Ini C1 Om ya. Kelihatan Om ya? Kelihatan. C1, ini C2, ini roller loading. Jadi bisa saya setting sini. Oh. Nah, dan keunggulan dari lampu ini 450 TH, soketnya ini Om pakai ring Om. Oh, jadi pakai ring, ya. walaupun saya merem gitu, udah kena tekan, udah masuk dia, udah ngunci. Wah. Kalau ini kan saya mau hati-hati nih, Ya. tapi kalau ini enggak, diam aja, tapi langsung Oh, jadi ngunci. otomatis langsung klik sendiri ya? Iya, kayak pasang busi motor. Oh. Simple, sederhana sekali. Simple dan sederhana sekali. Jangan pernah meremehkan stiker kecil ini. Ya. Ya kan Om? Ini. Jadi ini salah satu cara agar pengamanan ya untuk lingkungan kerja dan kita sendiri. Ya. Jadi kalau saya duduk di depan ini, saya udah kebaca dulu nih danger high voltage gitu Ya. ya. Nah, saya mulai hati-hati. Karena saya tidak ingin terulang di tahun 99 saya tersengat listriknya 3000 volt ya. Wah, 3000 volt. Karena Itu ini itu. merasa kepercayaan diri yang berlebihan, overconfident. Ya, overconfident. Bahwa saya menguasai perangkat ini, ternyata itu kita nggak boleh. Nah, jadi hari ini itu tadi tidak ada kata lain, kita merendahkan diri di hadapan barang ini. Ya. Bukan menyembah, tapi Bukan menyembah. demi Ya. untuk keselamatan kita. Iya, inilah ini suatu motivasi teman-teman dari segi keselamatan juga kita Ya. harus pikirkan, terutama di ruang radio kita kan bukan kita juga yang ada di situ juga Ya. ya. Tapi kan tempatnya Om Yudi ini tersendiri ya, jauh kira-kira jauh lah dari rumah induk ya Om Yudi ya. Ini bekas ruang pemancar ini. Rumah ini. Oh, rumah Memang pemancar. untuk waktu FM hanya untuk pemancar aja. Oh, pemancar juga ya. Makanya ada pun AC nggak pernah saya hidupin, hanya untuk dulu dinginkan pemancar. Weh, ini pokoknya ini keren juga nih Om Yudi ini ya. Oke, Om Yudi, satu kata dan mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman. Kita amatir radio Indonesia. Satu yang tidak boleh hilang dari diri kita adalah spirit untuk berkomitmen terhadap nation. Bagaimana cara berkomitmen terhadap nation? Terus lakukan hobi ini tidak sekedar kita terperangkap dengan kesenangan pribadi, kita kembangkan orari bersama-sama, rekrut adik-adik kita yang baru, didik dia agar tercipta orari Indonesia hebat. Wah, jadi sekarang gimana nih pengurus orari pusat kita nih di bawah kepemimpinan Om Doni nih? Gimana nih Om Yudi nih? Wah, apalagi Om Doninya, ketumnya, sama sekjennya, sama pengurusnya nih gimana nih? saya bilang 2 jempol. Wah, 2 jempol. Dua Om jempol. Sekjen sama Om Pak Doni. Ketum nih, Ya. sama pengurus Orpus nih, 2 jempol ya. Luar biasa ya. Dari saya mendengarkan radio sampai hari ini, saya mohon maaf bukan membeda-bedakan. Baru kali ini Pak Ketum, Pak Sekjen itu membawa rumah kita di 7 MC. Iya. Bisa canda, bisa apa kan? Jadi Ya, eksistensi karena memang terlihat. Pak Ketum itu memang orang amatir. Anak homebrew ya. Wah, nah homebrew Anak tuh. homebrew. Ya, ini bukan promosi juga nih Iya, Om Ketum ya. Ya. Pak Ketum jangan lupa di like dan subscribe ya Om ya. Iya, betul. Ya, jadi ini saya nih kebetulan udah hampir 1 jam saya berada di sini meliput menggali potensi dari Om Yudi sehingga kita termotivasi. Satu motivasi dari Om Yudi, jangan kita melupakan nation itu ya. Iya, nation. Biarpun transformasi digital sudah kehidupan kita sehari-hari, tetapi dengan dengan jiwa amatir kita bisa juga kita mengembangkan dan menyesuaikan Om Yudi ya. Iya. Nanti teman-teman nanti tunggulah dalam waktu 3 bulan ke depan, insya Allah diberikan umur panjang kita semuanya. Amin. Kita akan melihat proyek-proyek ke depan dari Om Yudi. Nah, itu satu nih, proyek yang ini nih. Ini tinggal kita realisasi sama Om Yudi. Ini dengan 3 kilo 5 F23. Nah, ini dari tadi kan kita sudah dengan ini ya Om Yudi ya. Ya. Dengan Oke. preamp-nya. Hmm. Ini radionya 180 alfa. Hmm. Nah, ini nggak kelihatan nih. Ah. Oke. Sama yang proyek ini ya Om Yudi ya. Yang Ya. tadi nih kita lihat nih. Ini Ya. kayaknya dari samping kayaknya kita kelihatan. Ini proyek linear ini 5 kilo. 450 TH 2 batang. Jadi rata-rata diambil 2 kilo kali 2 lah. 2 kilo kali Cukup 2. drive 38 watt. Wah, jadi bisa keluar. Jadi kapan ini Om Yudi? Ini aja dulu nih, yang 3 kilo 5 F23. Kapan nih Om Yudi Sudah bisa? siap menyaksikan kehadirannya Om? Iya. Udah, supaya kan
kita tuh bisa tahu tuh Iya, ini iya. punya karyanya Om Yudi. Nanti kita bahas berikutnya. Insya Allah. Nanti Insya Allah. secepatnya saya on kan. Selesai dari input di sini, pengendalinya it's okay, nggak ada masalah. Karena antena sudah oke. Kemudian apa namanya, semua perkabelan sudah oke. Jadi satu kata tadi Om, bagaimana kita berbuat untuk bangsa ini. Frekuensi itu kan sumber daya alam terbatas buat publik ya. Jadi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk publik. Nah, saya ingin mengajak teman-teman kita yang telah lama di berkomunikasi radio, kita jangan terlalu juga fokus dengan radio, tapi pemahaman frekuensi itu sangat penting sekali. Ya, jangan lupa Jangan lupa. cerdas Ya. menggunakan Frekuensi. frekuensi. Oke, terima kasih sahabat Om Bobi Satrio. Setelah hampir 1 jam saya berada di rumah, di tempat ruangannya Om Yudi. Itu di Facebooknya namanya Yudi. Yudi Veros. Yudi Veros, Om Yudi Veros tuh luar biasa tuh. Ini menjawab tantangan dari Pak Sekjen ini. Ya. Saya sudah nih langsung ke sini. Terima kasih sahabat frekuensi, jangan lupa Om Yudi, like dan subscribe. nah, dan tekan loncengnya Ya. sehingga bisa mengetahui berita-berita terbaru dari channelnya Om Bobi Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.